Yo semuanya, ketemu lagi di storytelling ya. Di video kali ini saya akan membahas kisah mistis dari seorang perempuan yang dirasuki oleh 6 iblis sekaligus. Wanita ini bernama Anneliese Michel dan dia percaya bahwa dia dirasuki oleh iblis sehingga dia menderita sampai akhir hidupnya. Pada kisah ini juga pernah diangkat ke sebuah film yang berjudul The Exorcism of Emily Rose. Nama Anneliese Michel disamarkan atau diubah menjadi Emily Rose, dan film ini juga masuk dalam kategori film terseram di tahun 2005. Jadi bagaimana kisah dari Anneliese Michel ini? Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang baru gabung atau yang suka dengan video-video seperti ini, silahkan kalian subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik yang akan saya bahas selanjutnya. Oke, langsung saja kita mulai. Inilah dia kisahnya. Anneliese Michel telah menjalani 67 kali proses eksorsisme atau pengusiran makhluk astral dari dalam tubuhnya selama 10 tahun terakhir sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Selama proses tersebut, dia mengalami patah lutut, giginya hancur, memar-memar, dan luka-luka di sekujur tubuhnya hingga akhirnya dia meninggal dunia karena kekurangan nutrisi dan dehidrasi serta kekuatan tubuhnya yang terus melemah. Anneliese ini lahir pada 21 September 1952 di Bavaria, Jerman. Dia tumbuh dalam keluarga Katolik yang sangat religius. Saat Anneliese berusia 16 tahun, tiba-tiba saja dia black out di sekolahnya, kemudian dia berjalan dengan sendirinya dengan keadaan kosong. Setelah itu, Anneliese tidak mengingat apapun kejadian tersebut. Malam harinya, ketika Anneliese sedang tertidur, dia mencium bau gosong sekitar jam 3 pagi. Lalu Anneliese pun bangun untuk mencari sumber dari mana bau gosong tersebut. Setelah Anneliese mencari keliling rumah, dia tidak menemukan sumber dari bau gosong itu. Anneliese pun kembali ke kamar untuk melanjutkan tidurnya itu. Tidak lama kemudian, setelah dia mulai tertidur, tiba-tiba saja dia merasakan ada sesuatu yang sangat berat sedang menindih tidurnya. Kalau orang Jawa bilang ini seperti direp-repin ya. Dan setelah dia terlepas dari tindihan itu, dia pun menangis ketakutan dan malam itu menjadi malam yang sangat panjang dan mencekam bagi Anneliese. 1 tahun kemudian, Anneliese mengalami hal yang serupa, tetapi kali ini disusul dengan gejala kejang-kejang dan tubuhnya mengguncang tidak terkontrol. Karena kejadian tersebut, Anneliese pun dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Tetapi hasil pemeriksaan oleh dokter tidak menemukan hal-hal aneh atau ada yang bermasalah di dalam fungsi otaknya. Dan selang beberapa waktu, Anneliese mengalami batuk-batuk keras dan ternyata Anneliese mengidap penyakit tuberkulosis atau TBC. Kemudian dia pun kembali lagi dirawat di rumah sakit untuk menjalani perawatan. Saat dirawat di rumah sakit, Anneliese mengalami kejadian yang serupa. Dia seperti mencium bau-bau gosong, seperti ada yang menindih badannya, dan dia pun mengalami kejang-kejang. Karena kejadian tersebut, dia pun kembali diperiksa oleh dokter ahli saraf, dan hasil pemeriksaan dokter mendiagnosa Anneliese mengidap penyakit temporal lobe epilepsi yang merupakan gangguan serius pada sistem saraf di lobus temporal otak. Bagian otak ini bertugas memproses emosi dan menyimpan memori jangka pendek. Salah satu gejala dari penyakit epilepsi ini adalah mengalami halusinasi, seperti mendengar suara-suara, melihat sesosok orang, dan mencium bau ataupun rasa, dan terakhir disusul dengan gejala kejang-kejang. Setelah sekian lama Anneliese dirawat di rumah sakit, kondisinya tidak kunjung membaik. Bahkan kondisinya ini terus memburuk. Dia terus saja mengalami halusinasi dan mendengar suara-suara aneh. Nah, dari sini Anneliese mulai meyakini bahwa dirinya dirasuki oleh iblis karena di luar dari gejala-gejala tadi, dia ternyata melakukan hal-hal yang sangat tidak masuk akal dan juga menjijikan. Diketahui bahwa dia pernah meminum urin atau air kencing yang sendiri, memakan laba-laba, meropek pakaiannya sendiri hingga telanjang, dan dia sangat membenci atau sangat menghindari hal-hal yang religius seperti salib dan juga air suci. Pihak keluarga Anneliese sebenarnya pernah meminta beberapa pendeta untuk melakukan proses eksorsisme atau pengusiran makhluk astral dari dalam tubuh Anneliese.
Tetapi para pendeta yang dimintai tolong itu malah menyarankan untuk Anneliese dibawa ke rumah sakit untuk melanjutkan pengobatannya secara medik. Tetapi pihak keluarga Anneliese tetap berusaha untuk mencari pendeta yang mau melakukan proses eksorsisme atau pengusiran makhluk astral. Hingga pada suatu hari akhirnya ada sebuah gereja yang mau menerima dan mengizinkan Anneliese untuk melakukan prosesi eksorsisme. Di sana ada 2 pendeta yang diutus untuk melakukan pengusiran makhluk astral pada Anneliese. Ada banyak sekali sesi dalam kegiatan eksorsisme ini dan setiap kali melakukan proses eksorsisme membutuhkan waktu hingga berjam-jam. Di salah satu sesi, Anneliese berbicara dengan suara yang sangat parau yang mewakili 6 iblis, yaitu iblis Lucifer, iblis Yudas, iblis Nero, iblis Kain, iblis Belial, dan iblis Legion. Seperti ini kira-kira suara dari suara iblis dan juga suara Anneliese. Im Namen deines Sohnes, den Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht Jadi seperti itu kira-kira suara Anneliese yang meliputi suara iblis saat melakukan prosesi eksorsisme. Setelah prosesi eksorsisme ini, Anneliese tidak lagi mendapatkan perawatan medis. Tubuhnya semakin melemah dan dia suka menyakiti diri sendiri dan menolak untuk makan dan minum hingga akhir hayatnya. Anneliese semakin kurus hingga badannya turun mencapai 30 kg. Kemudian dia meninggal pada tahun 1976 pada usianya yang sangat muda, sekitar 23 tahun. Setelah kematian Anneliese, anehnya kasus ini diambil alih oleh polisi. 2 pendeta dan kedua orang tua Anneliese ditetapkan menjadi tersangka atas tuduhan pembunuhan karena kelalaian. 2 pendeta dijatuhi 6 bulan penjara, tetapi hukumannya ditangguhkan, sedangkan untuk kedua orang tua Anneliese tidak dijatuhi hukuman apapun karena menurut hakim yang memimpin persidangan tersebut, keluarga Anneliese sudah cukup menerima penderitaan dan juga kerugian. Dalam persidangan ternyata diketahui selama proses eksorsisme di gereja, Anneliese sering menulis surat kepada pendeta.
Dalam tulisnya itu dia mengeluh tentang hidupnya yang menderita karena diganggu oleh iblis. Tetapi ada salah satu surat yang berbeda. Dalam surat itu menceritakan mimpinya semalam saat dia tertidur, dan dia bercerita bahwa dia seperti keluar dari dalam raganya, lalu dia berdiri melihat ke arah tubuhnya yang tergeletak, menggeliat, menderita, dan menahan rasa sakit. Lalu tiba-tiba muncul sebuah cahaya dari langit dan terdengar suara Bunda Maria. Bunda Maria menawarkan kepada Annelies untuk ikut pergi dengannya dan meninggalkan tubuhnya yang sedang kesakitan. Tetapi Annelies menolak ajakan Bunda Maria tersebut. Dalam sebuah kesempatan, pada suatu saat pendeta bertanya kepada Annelies saat keadaan sadar, kenapa dia menolak ajakan Bunda Maria tersebut. Lalu Annelies pun menjawab bahwa dia ingin membuat semua orang di dunia tahu bahwa iblis itu benar-benar ada. Jadi seperti itulah kisah dari Annelies Michel yang dirasuki oleh 6 iblis sekaligus hingga akhirnya dia meninggal dunia. Oke ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Buat kalian yang punya rekomendasi cerita-cerita atau kisah-kisah menarik, bisa kalian tulis di kolom komentar, atau kalian juga bisa DM ke akun Instagram saya di arifseptian777. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.